Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih masjid pula. Biasa di masjid gua. Mudah-mudahan ini juga jadi masjid itu doa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalnya kalau dihitung-hitung ini cukup untuk jadi masjid. Ini kan 40 orang yang paling minimal ya. Insya Allah. Musholla Al-Mujahidin yang saya banggakan, pada malam yang ke berapa ini, Bu? 25. Kita tetap bersyukur karena Allah masih memberi kita banyak nikmat. Makanya saya sering kali ingatkan, jangan ada yang mengatakan saya tidak diberi nikmat oleh Allah. Bagaimanapun kondisi kita masih diberikan napas. Kemudian napas kita alhamdulillah udaranya tidak seperti dulu asap di Riau, sekarang nggak ada lagi. Itu nikmat. Allah masih berikan kita enak makan, berbuka, minum air putih, tidak pahit rasanya kayak orang sakit. Makanya kalau kita sudah habis minum itu doanya kan alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini adalah nikmat dengan rahmatnya Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina, tidak menjadikan dia pahit karena mungkin ada kesalahan kami kepada Allah. Masih ada nikmat kita minum teh, cola, apalagi sirup kurnia, apalagi ya, cendol. Itu masih nikmat, nggak pahit rasanya. Sederhana, tapi kita kurang syukuri nikmat itu. Allah juga masih berikan kita melangkahkan kaki kemana-mana kerja, malamnya kita bisa sampai di musola guna tarawih. Allah masih berikan kita banyak lagi. Yang paling kita sering lupakan adalah kita masih diberikan roh. Banyak yang sudah mendiang, almarhumah kita masih alhamdulillah ada roh di badan ini, sehingga masih bisa kita melakukan banyak hal. Mau ibadah, mau bermain, mau bercanda, mau kumpul, semua karena masih ada roh di dalam badan kita ini. Itulah nikmat mestinya kita syukuri. Makanya banyaklah alhamdulillah. Salawat beriring salam yuk sama-sama kita lambaskan kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah lafaz salam yang sering kali kita baca. Kapan itu? Ketika sholat, ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kalau kita sering sholawat, kemudian juga ada salamnya, kita mendapatkan pertolongan atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguna bagi kita baik di dunia
maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau di sini saya udah dikenal kayaknya, tidak perlu perkenalan lagi. Soalnya kita udah lama tinggal di UIR. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, saya anak Pak Yusuf. Aturannya bapak saya ngisi malam ini karena beliau ada jadwal juga di Purwosari, Jalan Purwosari, sehingga dibagi-bagilah tugas. Bapaknya di sana, anaknya di sini. Kita akan berbicara tentang kekuatan doa. Berbicara tentang apa? Kekuatan doa. Saya paling suka menghafal doa-doa dari kecil. Itu kalau ada buku doa-doa itu yang ada gambarnya dulu, itu sering saya hafal. Hampir setiap apapun ada doanya. Pergi ke masjid, apa doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Wa basari nura, mataku cahaya. Jangan aku lihat kiri kanan, cahaya tuntun aku sampai ke masjid. Wa an yamini nura, kananku ada cahaya. Wa an shimali nura, kiriku ada cahaya. Wa ja'alni nura, jadikanlah aku bercahaya. Itu sering saya baca setiap kali mau kemana aja. Kalau mau ke masjid atau ke tempat-tempat sholat. Nanti masuk masjid lagi ada lagi doanya. Wah, ini pintar ibu ya. Belum disuruh udah dibacanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka. Jangan tutup. Jangan nanti sholat kita ini banyak kemana-mana. Teringat masih di rumah, belum dimatikan kompor. Itu karena masih tertutup tuh. Buka, masuk, kita pintu sana, buka langsung. Udah, dunia itu nanti. Ini akhirat. Setelah ini balik lagi dunia. Iftahli, buka bagiku abwaaba, pintu-pintu rahmatmu. Apa pintu rahmat Allah? Salah satunya kekhusyuan di dalam beribadah. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, minta lagi kepada Allah, buka untukku ya Allah pintu-pintu keutamaan. Jangan setelah keluar musola, keluar masjid ini aku tak kemana lagi, jarang lagi mengingat kepada Engkau, jarang lagi bersyukur kepadamu, dan lain sebagainya. Kalau ada petir, apa doanya? Sekarang musim hujan nih. Allahumma la taqtulna bighadabika, ya Allah jangan bunuh kami karena marahmu. Wa la tuhlikna bi'azabika, jangan hancurkan kami karena azabmu. Wa afina qabla dzalika, maafkanlah kami sebelum itu. Nanti setelah hujan pun ada doanya. Mutirna bi rahmatihi wa fadlih, kami telah dituruni hujanmu ya Allah dengan rahmat dan utama atau fadluka, dengan kemuliaanmu. Banyak. Nanti kalau saya cerita semua doa-doa nanti habis kena itu aja. Nggak ada isi ceramah. Dan saya sampai sekarang masih suka baca atau hafal doa-doa. Nanti dikasih doa sama ini, hafal lagi. Ada doa nanti di-share sama kawan, hafal lagi. Dan alhamdulillah saya mengerti bahasa Arab, Pak Bu. Nah, yang payahnya orang tak ngerti bahasa Arab, nanti kata orang, entah apa doanya kan, ya Allah berikanlah aku istri 2, gitu. Lain pula ceritanya kan. Ada kejadian. Seseorang sampailah di kota suci Mekah. Di mana? Kota suci Mekah. Karena dia tidak pernah belajar agama, ya paling-paling sekolah umum terus, kuliah pun umum terus, nggak ikut pengajian. Doa yang cuman hafal satu saja. Apa itu? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Wa qina azabannar, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, kebaikan hasanah, dan lindungi kami dari api neraka. Itulah yang kita baca, itu artinya. Jadi sampai di depan apa tuh? Kan makbul doa tuh, diterima doa kalau udah sampai di depan Ka'bah atau di depan Hajar Aswad. Dia bawa 2 istri pula. Kemudian dia berdoa. Apa doanya? Nggak pandai doa lain. Itulah dia yang baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Satu istrinya namanya Hasanah, satu lagi istri nama Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Bang, jangan Hasanah terus disebut bang. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah, istri pertama. Bang, aku Rabi'ah. Mana disebut dalam doa bang? Akhirnya gantilah doanya. Rabbana atina fid dunya Rabi'ah wa fil akhirati Rabi'ah wa qina azabannar. Itu karena kekurangan pengetahuan doa, itu maksudnya. Dalam beragama itu janganlah semuanya tidak dimengerti. Sikit-sikit tahulah artinya tadi. Ya Pak, Bu, mengertilah sedikit-sedikit. Jadi doa ini bukan orang-orang yang penceramah aja yang harus berdoa. Semua kita berdoa. Sebelum kita berbuka dan duduk, siap-siap nengok apa makanan yang akan dibuka, itu berdoalah dulu. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sampaikanlah sampai akhir Ramadan. Amin. Dah. Ya. Terus maunya dari hari pertama sampai hari terakhir itu saja, rutin. Karena Allah lebih suka seseorang hamba itu berdoa dengan doa yang istiqamah. Ahabbu ilallah adwamuha. Yang paling disukai Allah itu terus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu saja, tapi dia istiqamah sampai akhir Ramadan. Maka semua orang berdoa, saya bilang. Nabi juga berdoa. Nabi Yusuf ketika dia difitnah, kebetulan bapak saya namanya Yusuf juga ya kan. Nabi Yusuf ketika difitnah dia, yang salah adalah Siti Zulaiha, karena Siti Zulaiha yang mengajak ke kamar, karena Siti Zulaiha yang memaksa, karena Siti Zulaiha yang menarik sehingga yang robek itu bukan di depan baju tapi di belakang bajunya. Tapi setelah dihakimi kemudian dipanggil, robeknya di mana? Baju Nabi Yusuf di belakang. Kalau di belakang ya salah perempuan. Kalau di depan ya itu memang laki-lakinya yang nafsu. Tetap saja karena yang berkuasa waktu itu adalah Siti Zulaiha. Siti Zulaiha adalah istri dari termasuk pimpinan di Mesir waktu itu. Ini memang dari dulu yang zalim kalau dia berkuasa kalah yang benar. Tapi Nabi Yusuf berdoa terus, ya Allah, tunjukkan mana yang benar. Arinal haqqa. Sehingga di dalam surat Yusuf ayat 34 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fastajaba lahu, Allah akhirnya mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna, menghindarkan dari tipu daya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Jadi itu saja. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau itu memang betul, tolong tunjukkan yang betul. Itu terus. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, kalau saya yang salah, tolong maafkan kesalahan saya. Jangan berhenti-berhenti berdoa. Saya kalau melihat orang senang, saya bilang alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah orang itu sudah dapat THR, sudah dapat minuman kaleng. Tapi ada sambungannya lagi, Bu. Sambungan setelah itu.
Apa sambungannya? Mana giliran saya maka berikanlah ya Allah. Kalau memang ada rezeki saya, alhamdulillah, tolonglah berikan juga. Begitu caranya. Orang dapat kesenangan, begitu ya Allah, alhamdulillah. Tetangga udah beli mobil nih. Nanti mana giliranku, mana giliran saya ya Allah, tolong juga berikan. Engkau yang maha memberi rezeki. Ya, jangan kita pusing-pusing nengok orang senang. Gitu. Kemudian apa lagi? Orang selalu mendapatkan terus kesedihan. Dia datang ke kita curhat terus, curhat lagi, curhat masalah itu, curhat masalah bos, curhat masalah. Apa lagi yang kita bilang? Ya Allah, hamba bersyukur, hamba lebih baik darinya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah, maka selesaikan masalah dia. Berdoa lagi. Nengok orang bahagia kita berdoa, nengok orang susah kita berdoa. Jangan kita lepas daripada doa. Makanya dikatakan doa itu apa? Silahun. Apa silahun itu? Senjata. Kalau kita mau menghadapi orang tidak pakai senjata, kalah kita. Senjata kita lebih baik. Apa itu? Silahul mu'minin ad-doa. Doa adalah senjata orang beriman. Enggak nampak, tapi dia langsung berhubungan kepada Allah. Dia terzalimi, dia langsung berhubungan kepada Allah. Dia punya senjata kuat. Ya. Jadi yang hebat itu bukan orang, tapi yang hebat itu yang menciptakan dia hebat. Menjadi dia profesor, menjadi dia pegawai. Yang menciptakan dia itu lebih hebat. Dengan begitu kita bisa mengadu kepada yang menciptakan dia. Itulah namanya doa atau senjata kita. Makanya banyak-banyaklah berdoa, dilatih di bulan Ramadan ini. Nanti keluar dari Ramadan ini mulut kita tuh terbiasa baik. Kemudian sampai ke pikiran, sampai pikiran baik, sampai ke hati baik. Lalu Allah mengabulkan doa kita. Karena Allah mencintai orang yang mensucikan hatinya. Itu yang kita baca kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bukan sucikan bosmu, bukan sucikan kawanmu, bukan sucikan anakmu, bukan sucikan prefekturmu, bukan sucikan gubernurmu, bukan sucikan ilmumu. Sucikan nama Tuhanmu a'la, itu yang paling tinggi. Yang terakhir, kalau kita berdoa boleh dengan bahasa apa saja. Jangan malu-malu. Ada orang Oju pakai bahasa Oju. Anda orang Jawa ya bahasa Jawa, rapopo, gitu. Kamu bahasa Inggris juga bisa. Kamu bahasa Melayu juga gak apa-apa. Yang penting jangan tidak yakin. Jangan tidak yakin. Yakinlah dengan apa yang kamu minta. Yakin, menunduk. Nah, kalau bisa berdoa itu menunduk. Jadi doa itu yang gini. Habis sholat doa gini. Kayak sombong kan kita jadinya. Menunduk. Nah, menghadap orang kadang kita menunduk. Kita kepada Allah menunduk. Ya. Atau dengan pasrah. Pasrah. Tak bisa lagi ya Allah, tak ada obatnya lagi doa. Anak saya nakal kali, udah dimasukkan les tak juga, udah dimasukkan sekolah Islam tak juga. Anak ada cerita lagi ya Allah. Saya berpasrah kepadamu yang maha menciptakan. Terserah atau saya kembalikan. Jangan bilang kata terserah. Hindari kebanyakan bilang kata terserah atau sesukamu, sesuka engkau ya Allah. Hindari kata itu kata lemah. Tapi pakai dengan kata hamba serahkan, aku serahkan ia kepadamu, aku serahkan masalahku kepadamu, maka tolonglah aku, fansurna, tolonglah kami.
fa innaka khairun nasirin, engkaulah sebaik-baiknya penolong. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahanlah kita sehat sampai akhir Ramadan, sampai kepada takbiran bertakbir dengan perasaan yang haru, lalu kita bisa saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.